Aku datang melemparkan api ke bumi. Wah, dan aku bukan datang membawa damai, pertentangan. Sulit untuk diterima ya, sulit sekali. Bagaimana Tuhan memberikan pertentangan? Ibu mertua melawan menantu, kalau itu biasa. Tapi bapak melawan anak, ibu melawan putrinya. Api dikatakan ya, aku datang melemparkan api ke bumi. Jadi ada seorang gadis yang sangat saleh, seorang Katolik di Pulau Jawa sana, Jawa Tengah. Jadi tamat SMA karena memang kurang mampu dari segi ekonomi, akhirnya dia berjualan lah di rumahnya. Kebetulan rupanya ada di situ membangun perumahan, kontraktor lah. Jadi kontraktor ini jatuh cintalah kepada gadis kita ini. Secara ekonomi mapan, kontraktor lah, dan masih muda. Jadi sesudah beberapa waktu dilamarlah si gadis Katolik ini, agak cantik rupanya. Lamar, tapi harus pindah agama. Dan ibunya, bapaknya, familinya setuju, ikutilah nggak apa-apa. Dan yang lain juga teman sekampung, ikuti, cocok lah. Kontraktor, ada mobil dan seterusnya. Si gadis kita tertekan batin. Dia, kemana ini? Langsung dia tolak, tidak. Kalau kamu mau mengikuti agama saya boleh, kalau tidak, tidak. Terus, sekian lama terus. Wah, inilah api rupanya membara di hati si kontraktor itu. Api cinta. Harus kau milikku. Tapi rupanya di dalam hati si gadis kita api Roh Kudus menolak. Akhirnya terpaksa dia pindah ke Jakarta, mengelakkan supaya imannya tetap terjaga. Mamanya sangat marah, bapaknya sangat marah, tapi Roh Kudus rupanya ada dalam hatinya. Inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, arti api sebenarnya apa di sini ya? Aku datang melemparkan api ke bumi. Ada 3 arti api di sini. Pertama, arti api itu memang lambang api ya, membakar. Itulah Roh Kudus yang membawa semangat menyala kepada orang yang mau mengikuti Yesus 100% menyala. Dan kita tahu itu pada masa Injil Lukas ini ditulis, banyak orang Kristen yang dibunuh, banyak yang terbunuh. Karena memang semangat mereka sangat menyala untuk Kristus. Dan memang Roh Kudus yang membawa semangat bernyala ini membuat akhirnya ya harus, inilah kupilih. Kalau memang sudah kupilih ini, orang lain bisa keberatan. Arti yang kedua ialah kasih Allah. Api itu dilempar api, itu bahwa kasih Allah terhadap manusia. Kasih itu terus menyala. Dan yang ketiga ialah melambangkan kasih Allah memurnikan. Inilah memurnikan. Memurnikan inilah yang akhirnya menjadi sulit. Memurnikan manusia. Jadi ketika terjadi pemurnian, apa boleh buat, akan ada 2 kelas. Jadi siapa yang memihak Yesus, yang percaya kepada Yesus, siapa yang tidak memihak Yesus. Inilah pemurnian. Memang bukan di sini artinya berperang membawa senjata ya, saling membunuh, tidak. Tapi memang akhirnya iman itulah yang terjadi tadi di sini ya. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Bukan dibilangnya saling membunuh, tapi pertentangan. Ketika yang satu, Roh Kudus itu membawa semangat bernyala bahwa harus mengikuti Kristus, dan yang lain tidak, tak mau mengakui Kristus itu, tak mau menerima Kristus, pasti ada pertentangan. Ketika inilah, maka akan saling bertentangan. Bapak melawan anak putranya. Memang
Kalau umpamanya anaknya atau putranya tidak mau mengikuti Kristus, sedang bapaknya mengikuti Kristus, pasti ada pertentangan. Seperti Santa Monica ya, dengan Agustinus, dengan suaminya. Pertentangan sepanjang sampai lama ya. Si Agustinus tak mau menerima Kristus. Ibunya terlalu, suaminya juga tak mau. Nah, ini pertentangan. Terteka bati katanya, kan? Tertekan batinlah yang satu. Ini atau semua lah memang ya. Putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, semua orang sekampung melawan ini akan terjadi karena ada pemurnian. Dan itu sebenarnya juga bisa terjadi di dalam diri kita masing-masing. Tidak usah pihak luar, dalam hati kita pun. Kalau kita membuat ini akan ada, kalau ada pemurnian kita akan bertentangan. Ini dimaafkankah atau digosipkan? Dimaafkan, digosipkan. Gosipkanlah. Pilih, kita pun akhirnya pecah di dalam diri kita kan. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan pada hari ini. Aku datang melemparkan api ke bumi. Api itu, Roh Kudus itu bisa membuat kita makin sadar, bisa menyucikan kita. Tapi juga api itu memurnikan. Ketika memurnikan itulah, itu yang terjadi tadi, akan saling bertentangan. Tetapi akhirnya kita sebagai pengikut Kristus tak usah takut. Pertentangan seperti ini demi kebenaran akan kita alami. Tapi kebenaran kadang nampaknya di bumi ini akan kalah, tapi kebenaran tak mungkin kalah. Karena Tuhan dan Roh Kudus yang memberinya. Amin.